Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Alvina Nadia Imani dengan NIM 2101109. Nama saya Muhammad Rifan dengan NIM 2101139. Saya Ayuni Permatasari dengan NIM 2101116. Nama saya Nur Hafiza Zakira dengan NIM 2101145. Saya Isfiareni dengan NIM 2101130. Saya Sifanu Fatihah dengan NIM 2101158. Saya Melvi Kuniati dengan NIM 2101136. Saya Fira Azura dengan NIM 2101160 dari kelompok 1. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Apoteker Mira Febrina MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Anatomi Fisiologi Manusia 1. Dan teman-teman sekalian, kami dari kelompok 1 akan sedikit membahas mengenai organisasi sel dan proses fisiologi sel. Organisasi sel dan proses fisiologi sel. Anatomi fisiologi. Anatomi atau susunan tubuh adalah ilmu yang mempelajari susunan tubuh dan bentuk tubuh makhluk hidup. Fisiologi atau fal tubuh adalah ilmu yang mempelajari fal atau fungsi bagian dari alat atau jaringan tubuh. Organisasi sel. Sel adalah salah satu struktur yang mempunyai fungsi khusus terapung-apung di dalam sitoplasma sel eukariot. Kata sel dikemukakan oleh Robert Hooke yang mempunyai arti kotak-kotak kosong. Tingkat organisasi sel, yang pertama ada atom, molekul, makromolekul, organel, sel, tisu, organ sistem, dan organisme. Terdapat 3 bagian utama anatomi. Yang pertama adalah membran sel atau plasmalema atau selaput plasma. Membran sel letaknya paling luar dan terbentuk dari senyawa kimia lipoprotein atau gabungan protein dan lemak dengan perbandingan 50:50. Lipid penyusun membran yaitu fosfolipid dan bersifat selektif permeabel atau semi-permeabel yang artinya hanya bisa dilewati oleh molekul tertentu saja. Protein di permukaan luar dan dalam disebut protein intrinsik yang sifatnya hidrofilik atau larut di dalam air. Protein yang menembus kedua lapis lipid disebut protein instriksi, sifatnya hidrofobik atau tidak larut di dalam air. Fungsi dari membran sel yang pertama, melindungi sel, mengatur keluar masuk atau pertukaran zat dari sel satu ke sel lainnya, penerima rangsang dari luar sel, dan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi kimia. Bagian utama dari anatomi yang kedua ialah sitoplasma dan organel sel. Sitoplasma adalah bagian cair di dalam sel yang ada dalam 2 bentuk yaitu fase sol atau padat dan fase gel atau cair, dan khusus cairan yang berada di dalam inti sel disebut nukleoplasma. Organel sel yang pertama ialah retikulum endoplasma atau RE, berupa sistem membran berlipat-lipat yang menghubungkan membran sel dengan membran inti berbentuk seperti benang-benang jala. RE halus dan RE kasar. Pada RE kasar berfungsi sebagai transport atau pengangkut sintetis protein yang terdapat juga di ribosom. Sedangkan pada RE halus berfungsi sebagai transport atau pengangkut sintetis lemak dan steroid. Pada RE halus tidak terdapat di ribosom, sedangkan pada RE kasar terdapat di ribosom. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom terbagi menjadi 2, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas. Ciri-cirinya adalah organel pensintesis protein menempel satu sama lain membentuk rantai yang disebut polisom atau poliribosom. Yang ketiga, berbentuk bulat, bundar, terdiri dari 2 partikel besar dan kecil. Ada yang soliter dan ada yang melekat sepanjang RE. Yang terakhir adalah antara satu ribosom dengan yang lainnya diikat oleh mRNA. Adapun fungsi ribosom yaitu sebagai tempat berlangsungnya sintetis protein dan contoh organel yang tidak bermembran. Pada ribosom ini terbagi menjadi 2, yaitu ribosom terikat dan ribosom bebas, dan merupakan organel tidak bermembran. Selanjutnya adalah mitokondria. Mitokondria terbagi lagi menjadi ruang antarmembran, matriks, membran luar, krista, dan membran dalam. Mitokondria ini dijuluki dengan the powerhouse karena organel yang sebagai tempat respirasi aerob
untuk pembentukan ATP sebagai sumber energi sel. Membran dalam membentuk tonjolan ke arah dalam membran krista. Krista ini berfungsi memperluas permukaan agar proses pengikatan oksigen dalam respirasi sel berlangsung semakin efektif. Selanjutnya adalah lisosom. Lisosom ini merupakan kantong kecil dan menghasilkan enzim-enzim hidrolitik seperti fosfatase, lipase, dan proteolitik. Fungsi dari lisosom ini yaitu mencerna makanan yang masuk ke dalam sel secara fagositosis. Jenis-jenis lisosom yaitu lisosom primer dan lisosom sekunder. Adapun istilah-istilah dalam lisosom yaitu pencernaan intrasel, yang artinya mencerna materi secara fagositosis. Yang kedua ada eksositosis, yaitu pembebasan sekret keluar sel. Yang ketiga ada autofagi, yang artinya penghancuran organel sel yang telah rusak. Yang terakhir adalah autolisis, penghancuran diri sel dengan cara melepas enzim pencerna. Badan Golgi atau aparatus Golgi atau diktisom. Badan Golgi memiliki ciri-ciri terdiri dari kumpulan vesika pipi yang mempunyai bentuk berkelok-kelok atau cisternae atau berbentuk seperti kantong pipi. Yang kedua yaitu cirinya terdapat banyak enzim pencernaan yang belum aktif, seperti koenzim dan simogen. Yang ketiga, menghasilkan lendir disebut musin dan membentuk lisosom. Yang keempat, bisa bergerak mendekati membran sel untuk mengsekresikan isinya ke keluar sel. Karena ini disebut juga organel sekresi. Kemudian banyak ditemukan di organ yang melaksanakan fungsi ekresi atau sel-sel penyusun kelenjar. Contohnya yaitu pada ginjal. Kemudian yaitu sentrosom atau sentriol. Sentriol ini berbentuk bintang berfungsi untuk pembelahan sel yaitu pada meiosis maupun mitosis. Berfungsi dalam pembelahan sel dengan membentuk benang spindel. Benang ini yang menarik kromosom menuju ke kutub sel berlawanan. Kemudian yaitu ada mikrotubulus. Mikrotubulus ini berbentuk benang silindris, kaku, yang berfungsi untuk membentuk silia, flagella, sentriol, dan benang-benang spindal, serta mempertahankan bentuk sel dan sebagai rangka sel. Mikrotubulus ini disusun oleh protein yang disebut tubulin. Diameter mikrotubulus kira-kira 25 nanometer. Kemudian yaitu ada mikrofilamen. Mikrofilamen ini mirip dengan mikrotubulus, tetapi diameternya lebih kecil. Berdasarkan hasil penelitian, mikrofilamen ikut andil dalam proses pergerakan sel, eksositosis dan endositosis. Contohnya yaitu gerakan amoeba. Kemudian ada peroksisom, yaitu atau badan mikro. Ukurannya sama seperti lisosom dan dibentuk dalam retikulum endoplasma granular yang berfungsi untuk menguraikan peroksida H2O2 yang merupakan sisa metabolisme bersifat toksik menjadi oksigen dan air. Kemudian yaitu ada materi selanjutnya yaitu 3 inti sel yaitu nukleus. Nukleus ini berbentuk bulat atau lonjong seperti cakram dengan ukuran 10 sampai 20 nanometer yang berfungsi yang pertama mengatur semua aktivitas sel, yang kedua untuk membawa perintah sintesis di inti DNA dikarenakan terdapat sandi DNA atau DNA kode di dalamnya untuk menentukan urutan asam amino. Kemudian yaitu ada inti yang bertugas untuk mengendalikan semua kegiatan sel, mulai dari metabolisme sampai pembelahan sel. Inti sel yaitu terdapat beberapa bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu nukleoplasma atau choriolimfa,
kemudian ada kromatin atau kromosom, kemudian ada selaput inti atau karyoteka, kemudian ada nukleolus atau warna inti. Urutan organisasi sel. Nah, urutan organisasi sel ini terdapat 5 tingkatan, yaitu sel, tisu, organ, sistem, dan organisme. Sel sendiri adalah unit asas kehidupan, sedangkan tisu merupakan sekumpulan sel yang sama untuk menjalankan fungsi yang sama. Lalu organ adalah sekumpulan tisu yang berlainan bekerja sama untuk menjalankan fungsi yang khusus. Lalu ada sistem. Sistem adalah beberapa organ yang berlainan bekerja sama untuk menjalankan fungsi yang khusus. Lalu yang terakhir adalah organisme, yakni semua sistem bergabung membentuk satu organisme multisel. Selanjutnya adalah jenis-jenis sel. Yang pertama adalah sel eukariotik, merupakan sel yang mempunyai selaput inti, dan yang kedua adalah sel prokariotik, merupakan sel yang tidak memiliki selaput inti, contohnya pada ganggang biru dan juga bakteri. Selanjutnya adalah reproduksi sel. Nah, reproduksi sel ini adalah proses memperbanyak jumlah sel dengan cara membelah diri, baik pada organisme uniseluler maupun multiseluler. Pembelahan sel pada organisme uniseluler merupakan suatu cara bagi organisme tersebut untuk melestarikan jenisnya. Reproduksi sel pada organisme prokariotik terjadi melalui proses pembelahan sel secara langsung, yaitu dari satu sel akan membelah menjadi 2 sel yang sama besar dan mengandung materi genetik yang sama, seperti bakteri dan protozoa. Pembelahan ini disebut sebagai pembelahan biner. Reproduksi sel pada organisme eukariotik terjadi melalui proses pembelahan sel yang diawali dengan penggandaan materi genetik atau replikasi DNA, kemudian diikuti dengan pembelahan kromosom. Nah, untuk mengetahui proses pembelahan sel tersebut bisa diketahui melalui siklus sel dan juga interfase. Dan yang terakhir adalah fase pembelahan, disebut juga fase mitotik. Pada fase ini terjadi proses pembelahan sel, baik proses mitosis maupun meiosis. Ya, untuk lebih mengetahui tentang siklus sel, terdapat 4 fase, yakni profase, metafase, anafase, dan juga telofase. B. Pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis berlangsung pada saat pembentukan sel gamet pada organisme diploid atau pada saat pembentukan spora non-seksual pada jamur. Pembelahan meiosis dapat dibagi menjadi 2 periode pembelahan, yaitu yang pertama meiosis 1 terbagi atas 4 fase, yaitu profase 1, metafase 1, anafase 1, dan telofase 1. Sedangkan pada periode pembelahan meiosis 2 terbagi atas 4 fase juga, yaitu ada profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. C. Perbedaan mitosis dan meiosis. Yang pertama ada mitosis. Pada mitosis terjadi pada semua sel tubuh atau autosom yang sedang memperbanyak diri. Mitosis hanya terdapat pada suatu pembelahan dalam satu siklus pembelahan sel. Mitosis tidak dapat pasangan kromosom homolog, yang terpisah adalah kromatid yang bergerak menuju kutub yang berbeda. Mitosis tidak terjadi pertukaran segmen kromosom. Pada mitosis, sel baru yang dihasilkan dari suatu mitosis akan mempunyai struktur genetik yang sama dengan sel awal. Hasil dari pembelahan suatu sel mitosis adalah 2 sel baru yang sama. Pada mitosis hanya terjadi pada sel gonan. Pada saat pembentukan gamet terdapat 2 tahap pembelahan, yaitu meiosis 1 dan meiosis 2. Terdapat pasangan kromosom homolog pada meiosis 1, kemudian setiap anggota pasangan kromosom akan berimigrasi menuju kutub yang berbeda. Selanjutnya ada meiosis. Pada meiosis 2 baru terjadi pemisahan kromatid seperti pada mitosis. Meiosis terjadi pindah silang antara kromosom homolog yang berpasangan. Pada meiosis, sel yang dihasilkan melalui proses meiosis akan mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel semula. Hasil akhir dari pembelahan meiosis satu sel adalah 4 sel baru yang mempunyai jumlah kromosom separuh dari sel induknya. D. Ada jejak sel. Jejak sel atau cedera sel terjadi apabila suatu sel tidak lagi dapat beradaptasi terhadap rangsangan. Berdasarkan tingkat kerusakannya, cedera sel atau jejak sel dikelompokkan menjadi 2 kategori utama, yaitu
jejas reversibel atau degenerasi sel. Yang kedua adalah jejas irreversibel atau kematian sel. Penyebab jejas sel ada 9, yaitu hipoksia, faktor fisik, bahan kimia dan obat-obatan, bahan penginfeksi atau mikroorganisme, reaksi imunologi, defek genetik, ketidakseimbangan imun. Yang pertama yaitu bentuk jejas sel. Jejas iskemik dan hipoksik. Iskemia terjadi karena berkurangnya aliran darah pada pembuluh jaringan tertentu, berlawanan dengan hipoksia. Terbentuknya energi glikolitik dapat berlanjut. Iskemia juga mengganggu pengiriman substrat untuk glikolisis akibat terbentuknya energi anaerob juga berhenti di jaringan yang iskemik. Kedua, jejas akibat radikal bebas. Radikal bebas merupakan senyawa kimia dengan satu elektron yang tidak memiliki pasangan pada orbital terluar. Keadaan kimiawi tersebut sangat tidak stabil dan mudah bereaksi dengan zat kimia anorganik atau organik. Saat dibentuk dalam sel, radikal bebas menginisiasi reaksi autokalitik. Sebaliknya, molekul yang bereaksi bebas semakin memperbanyak rantai kerusakan. Yang ketiga yaitu jejas toksik atau jejas akibat cedera kimiawi. Beberapa zat kimia bekerja secara langsung dengan cara bergabung dengan komponen molekular atau organel selular. Aktif secara intrinsik biologis, tetapi pertama kali bentuk zat kimia lain yang tidak harus diubah menjadi metabolit toksik reaktif, yang kemudian bekerja pada sel target. Selanjutnya yaitu adaptasi sel. Pertama yaitu ada atrofi. Atrofi itu adalah berkurangnya ukuran suatu sel atau jaringan. Atrofi dapat terjadi akibat sel atau jaringan tidak digunakan. Misalnya, otot individu yang mengalami imobilisasi atau pada keadaan tanpa berat gravitasi 0. Atrofi juga dapat timbul sebagai akibat penurunan rangsang hormon atau saraf terhadap sel atau jaringan. Selanjutnya yaitu hipertrofi. Hipertrofi adalah bertambahnya ukuran suatu sel atau jaringan. Hipertrofi merupakan suatu respon adaptif yang terjadi apabila terdapat peningkatan beban kerja suatu sel. 3 jenis utama hipertrofi yaitu 1. Hipertrofi fisiologis. Ini terjadi sebagai akibat dari peningkatan beban kerja suatu sel secara sehat. Yang kedua yaitu hipertrofi patologis. Terjadi sebagai respon terhadap satu keadaan sakit. Yang ketiga yaitu hipertrofi kompensasi. Ini terjadi sewaktu sel tumbuh untuk mengambil alih peran sel lain yang telah mati. Kemudian yaitu hiperplasia. Hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel yang terjadi pada suatu organ akibat peningkatan mitosis. Adapun 3 jenis utama hiperplasia yaitu 1. Hiperplasia fisiologis. Terjadi setiap bulan pada sel endometrium uterus selama stadium folikuler pada siklus menstruasi. Yang kedua yaitu hiperplasia patologis. Dapat terjadi akibat kerangsangan hormon yang berlebihan. Yang ketiga yaitu hiperplasia kompensasi. Terjadi ketika sel jaringan berproduksi untuk mengganti jumlah sel yang sebelumnya mengalami penurunan. Metaplasia adalah berbahan sel dari satu subtipe ke subtipe lainnya. Metaplasia terjadi sebagai respon terhadap cedera atau iritasi kontinu yang menghasilkan peradangan kronis pada jaringan. Displasia adalah kerusakan pertumbuhan sel yang menyebabkan lahirnya sel yang berbeda ukuran, bentuk, dan penampakan yang dibandingkan sel asalnya. Displasia tampak terjadi pada sel yang terpanjang iritasi peradangan kronik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.